Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi interVLAN routing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interVLAN routing. InterVLAN routing adalah menghubungkan antara VLAN 10 dengan VLAN 20. Atau menghubungkan network yang berbeda sehingga saling bisa berkomunikasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat bahwa di VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24. Lalu kemudian untuk yang di VLAN 20 192.168.20.0/24 untuk IP networknya. Nah, ini antara VLAN 10 dengan VLAN 20 ini tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda network. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut kita membutuhkan perangkat yang namanya router. Kemudian mari kita masukkan routernya ke dalam topologi. Misalnya untuk routernya kita pilih yang 2811. Lalu kemudian kita hubungkan router ini menuju ke switch yang ini. Oke. Nah, router terhubung melalui interface FA00 menuju ke FA09 yang ada pada switch. Kemudian selanjutnya kita akan merencanakan terlebih dahulu untuk konfigurasinya, diantaranya yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address pada routernya. Misalnya untuk VLAN 1 IP-nya 192.168.0/24 untuk IP networknya. Lalu kemudian untuk VLAN 10 untuk IP networknya kita rencanakan 192.168.0/24. Lalu kemudian untuk VLAN 20 untuk IP networknya kita rencanakan 192.168.20.0/24. Nah, lalu kemudian kita akan mulai konfigurasi di router. Kita klik routernya. Kemudian pada menu CLI kita klik. Kita masuk ke menu konfigurasi. Lalu kemudian kita ketikkan interface FA00 karena interface ini yang terhubung ke switch. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa router ini masih dalam keadaan off. Untuk itu mari kita nyalakan terlebih dahulu. Kita ketikkan untuk instruksinya no shutdown. Lalu kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat menjadi warna hijau, tanda panahnya artinya router sudah dinyalakan. Nah, lalu kemudian kita akan memberikan IP address pada FA00. Kita ketikkan IP address. Untuk melihatnya apakah IP-nya sudah masuk atau belum, kita ketikkan do show IP
interface brief. Nah, di sini FA00 IP-nya sudah masuk 192.168.1.1 up, artinya sudah aktif, sudah masuk. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang menghubungkannya, maka kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10. Mari kita ketikkan, kita exit terlebih dahulu. Lalu kemudian kita ketikkan interface FA0/0.10. Artinya kita akan membuat sub untuk FA00 untuk menghubungkan nanti ke VLAN 10. Nah, lalu kemudian kita ketikkan encapsulation.1q 10. Artinya adalah interface FA0/0.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu kemudian kita akan masukkan IP-nya. Untuk melihatnya apakah IP-nya sudah masuk, kita ketikkan nah, bisa kita lihat untuk FA0/0.10 IP-nya 192.168.10.1 aktif up. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk VLAN 20. Kita ketikkan interface FA0/0.20. Oke, nah bisa kita lihat di sini untuk FA0/0.10, kemudian untuk FA0/0.20 sudah terdapat IP address, khususnya up atau aktif. Kita ketikkan exit. Nah, untuk konfigurasi di router sudah selesai. Namun apabila routernya ini kita matikan, lalu kemudian kita nyalakan kembali, maka konfigurasi yang telah kita lakukan ini maka akan hilang. Nah, untuk itu disarankan ketika selesai konfigurasi untuk melakukan penyimpanan data. Caranya kita kembali ke menu privileger, kita ketikkan exit lagi, kemudian kita ketikkan write. Nah, di sana terlihat tulisan building configuration. Oke. Nah, ini artinya data sedang diproses dan telah berhasil disimpan pada memori. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan VLAN yang berada pada switch dengan VLAN yang ada pada router yang disebut nantinya dengan trunk. Nah, di sini untuk switch terhubung melalui FA09 ke FA00 pada router. Nah, mari kita klik switchnya, lalu kemudian masuk ke tab CLI, lalu kemudian kita enter. Kita masuk ke menu konfigurasi. Kita ketikkan interface yang terhubungnya tadi ke router, yaitu FA0/9. Lalu kemudian enter. Lalu kemudian kita ketikkan
switch mode trunk, kemudian enter. Nah, untuk melihatnya apakah terangnya sudah berhasil atau belum, kita ketikkan do show interface terang, kemudian enter. Nah, oke, di sini sudah ada ya EPA 09 membawa 1, 10 dan 20. Di sini EPA 09 posisinya statusnya trunking. Nah, untuk konfigurasi di switch lakukan terang sudah selesai. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada PC-PC yang terdapat pada VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba untuk melakukan konfigurasi pada PC yang terdapat pada VLAN 10. Nah, di VLAN 10 kita di sini akan IP-nya statik. Di VLAN 10 untuk IP gateway-nya 192.168.10.1, lalu kemudian untuk IP address-nya kita ganti jangan 1 jadi 20 karena satunya digunakan untuk gateway. Lalu kemudian PC pada VLAN 20. Gateway-nya kita ganti menjadi 20.1. IP-nya masih statis. Kemudian sekarang di gedung yang berikutnya di VLAN 20. Kemudian kita bergeser lagi ke gedung berikutnya di ruang 3. VLAN 20. Lalu kemudian sekarang kita kembali ke VLAN 10 di gedung 3 atau ruang 3. Di gateway-nya. Sekarang kita bergeser ke gedung 2 atau ruang 2. VLAN 10. Gateway-nya. VLAN 10. Oke, sudah semuanya. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pengujian dari PC yang berada di VLAN 10 mengirim paket ke PC yang berada di VLAN 20. VLAN 10 mengirim ke VLAN 20. Coba lagi, sekali lagi. Oke, berhasil ya, sukses. Kemudian ke VLAN 20 yang berada di gedung sebelahnya, ruang 2. Oke, berhasil. Coba lagi ke gedung yang sebelahnya, ruang 3.
dari ruang 1 VLAN 10 ke VLAN 20. Ya, berhasil ya. Kita coba sekali lagi. VLAN 20 yang ada di gedung 1 mengirim ke VLAN 10 yang ada di gedung 2. Oke, berhasil. Sekali lagi. VLAN 20 yang ada di gedung 1 mengirimkan ke VLAN 20 yang ada di gedung 3. Ya, berhasil juga ya. Nah, itulah penjelasan tentang inter-VLAN routing atau trunk atau menghubungkan antar VLAN atau network yang berbeda. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk konfigurasi DHCP pada server. Karena pada saat ini kita masih menggunakan IP statik. Untuk trunk ini biasanya bisa ke switch, antara switch dan switch dan router. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.